كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كاللغم. التحية وبسلام أنشروا أحلى الكلام زي نود احترام، أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام، هذا هو دين السلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Saya Masita. Saya Fahzal. Saya Rizwa Anis Aryani. Di sini kami akan memaparkan tentang inovasi dalam bidang ketenagaan Dan hambatan dalam inovasi pendidikan. selamat menyaksikan kegiatan. Ustaz, kau ngertikah yang dimaksud dengan inovasi dalam bidang ketenagaan tuh? Inovasi dalam bidang ketenagaan. Inovasi dalam bidang ketenagaan. Nah, coba kita pahami apa itu bidang ketenagaan. Bidang ketenagaan yang selama ini kita ketahui itu kan pada umumnya ya, hanya guru dan dosen yang terdapat di dalam bidang ketenagaan itu. Seperti kepala sekolah mungkin termasuk juga yang kita pahami selama ini. Tetapi yang sebenarnya bidang ketenagaan itu sangat banyak orang-orang yang terdapat di dalam bidang ketenagaan ini. Contohnya nih dong, seperti kayak di kampus kita, seperti Bang Upin, Bang Jali. Mereka itu kan orang-orang yang berpengaruh juga di dalam bidang pendidikan, seperti di kampus kita. Nah, jadi di bidang ketenagaan itu bukan hanya guru dan dosen, tetapi seperti pustakawan, laboran, dan tata usaha dan lainnya itu juga termasuk bidang ketenagaan, orang-orang yang berpengaruh di dalam bidang kependidikan. Nah, tenaga kependidikan sendiri itu merupakan anggota masyarakat yang diangkat atau mengabdi untuk penyelenggaraan pendidikan. Jadi di situ mereka mengabdi untuk kependidikan demi berjalannya pendidikan yang untuk mencapai kesuksesan seperti itu. Berarti intinya tuh kalau inovasi itu dalam bidang pendidikan tuh yaitu anggota masyarakat yang diangkat yang mengikuti demi menunjang kependidikan gitu. Istilahnya mereka ini orang-orang yang berpengaruh, tenaga. Mereka ini kekuatannya pendidikan, orang-orang yang menjalankan, orang-orang yang bertugas untuk terselenggaranya pendidikan kayak gitu. Jadi mau dia bagus atau tidak itu tergantung tenaga kependidikannya seperti apa. Berarti bidang pendidikan itu sangat mempengaruhi banget dalam inovasi gitu ya. Kan di dalam inovasi pendidikan juga terdapat komponen dan pelatihan. Nah, di mana komponen ini proses dari awal pendidikan yang menentukan hasil atau berhasil atau tidaknya proses pendidikan itu sendiri. Kemudian komponen tersebut diantaranya yaitu seperti tujuan pendidikan, kemudian lingkungan pendidikan,
sangat banyak deh model pendidikan itu juga termasuk dalam komponen. Mereka di dalam inovasi ini kan harus mendapatkan pelatihan. Nah, pelatihan untuk ketenaga pendidikan ini supaya lebih maju, supaya lebih berkualitas guru-gurunya, supaya lebih berkualitas dosen-dosennya, supaya lebih berkualitas segala tata usaha dan lain-lainnya. Makanya tenaga pendidikan ini harus diinovasi, harus berinovasi seperti itu. Itu kan tadi ada yang poin yang pelatihan, aku tidak ngerti apa tuh yang dimaksud dengan pelatihan di situ, seperti apa? Pelatihan yang di sini maksudnya adalah sebelum berinovasi, guru-guru itu harus mendapatkan pelatihan. Nah, menurut Gomez, pelatihan itu merupakan usaha dalam memperbaiki kinerja guru atau kinerja para guru, dosen, ataupun tata usaha dan pustakawan, laboran. Nah, mereka tuh harus mendapatkan pelatihan kayak gitu untuk menentukan hasil yang maksimal. Mereka harus mendapatkan pelatihan. Berarti di sini intinya pelatihan itu usaha atau apa yang dilakukan tuh sebelum guru berinovasi itu diadakan pelatihan terlebih dahulu. Seperti peran tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang dimaksud di sini adalah guru sebagai pendidik menjalankan tugasnya yang bersifat multiperan. Yang dimaksud di sini dengan multiperan yaitu guru sebagai pendidik, sebagai pengajar, dan sebagai pelatih. Yang dimana pendidik di sini dia sebagai sarana dalam mengembangkan atau pembinaan peserta didik, dan pengajar dia mempunyai arti mengembangkan atau mengasah intelektual peserta didik tersebut. Sedangkan pelatih di sini dia merujuk kepada makna pembinaan dan pengembangan keterampilan peserta didik tersebut. Dan yang poin yang keempat, kompetensi tenaga pendidik, yang dimana sudah dijelaskan pada Permendiknas nomor 16 tahun 2007, ada 4 kategori ataupun 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, yaitu yang pertama, kompetensi kepribadian yang indikatornya adalah penampilan fisik yang baik, penampilan spiritual, ataupun penampilan sikap. Dan yang kedua, kompetensi pedagogik yang maksudnya di sini adalah kompetensi pedagogik ialah seorang pendidik dia harus mampu memahami karakteristik peserta didik tersebut dan mampu menjalankan pembelajaran dengan baik dan merencanakan sebuah pembelajaran dan mempunyai perencanaan untuk melakukan sebuah pembelajaran tersebut. Dan yang ketiga, kompetensi sosial, yaitu seorang pendidik harus mampu berinteraksi dengan baik, berinteraksi terhadap peserta didik, atau bahkan berinteraksi antara peserta didik dengan pendidik, atau interaksi pendidik dengan masyarakat luas, atau dengan teman-temannya, atau bahkan orang tuanya. Dan yang keempat, kompetensi profesionalitas, yaitu di sini seorang pendidik harus mampu mengembangkan wawasannya, yang dimana dengan cara dia mengikuti seminar, mengikuti diklat, atau bahkan menjalankan MGMP ataupun KKG. Oke, yang mana pada sebelumnya teman saya sudah menjelaskan tentang inovasi dalam bidang ketenagaan. Baiklah, langsung saja. Yang mana saya di sini akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi atau faktor yang menghambat inovasi pendidikan. Di dalam faktor yang menghambat inovasi pendidikan ini terdapat beberapa faktor. Yang pertama ialah
faktor perkiraan yang tidak tepat terhadap inovasi tersebut. Yang kedua, adanya konflik dan motivasi yang kurang sehat. Yang ketiga ialah adanya faktor penunjang yang lemah, sehingga inovasi yang dihasilkan tidak berkembang. Yang keempat ialah faktor keuangan yang tidak terpenuhi, yang mana di sini adanya penundaan dalam penyampaian dana. Yang kelima ialah faktor penolakan dari kelompok lain atau faktor dari kelompok tertentu dalam inovasi, yang mana di sini menjadi faktor yang memiliki kelompok wewenang dalam masyarakat tradisional atau menentang adanya inovasi tersebut. Yang keenam ialah kurang adanya hubungan antara sosial dan publikasi, yang mana di sini adanya masalah dalam hubungan sosial antara yang satu dengan yang lain. Misalnya terjadi pertentangan antara kelompok dengan individu, satu dengan yang lain. Oke, menurut Hasbullah tahun 2001, ia menjelaskan tentang faktor yang menghambat berlangsungnya inovasi pendidikan. Yang A-nya visi terhadap pendidikan, yang mana visi terhadap pendidikan ini ialah merupakan persoalan asasi bagi manusia sebagai makhluk yang dapat dididik dan harus dididik, yang akan tumbuh menjadi manusia yang lebih dewasa dengan proses pendidikan yang dialaminya. B. Faktor pertambahan penduduk, yang mana faktor pertambahan penduduk ini menimbulkan akibat yang luas terhadap berbagai segi kehidupan. Di sini ada beberapa masalah faktor dalam pertambahan atau pertumbuhan penduduk berkaitan langsung dengan yang pertama, kekurangan kesempatan belajar. Di sini merupakan masalah yang mendapatkan prioritas pertama dan utama yang perlu segera digarap. Yang kedua ialah masalah kualitas pendidik, kurangnya adanya atau kurang dana atau jumlah guru. Fasilitas pendidik sudah tentu akan mempengaruhi merosotnya mutu pendidikan kita yang sekarang di sini. Yang ketiga, masalah relevansi, yang mana masalah relevansi ini prinsip cukup mendasar, sebab dalam kondisi seperti sekarang ini sangat dibutuhkan. Yang keempat ialah masalah efisiensi, efektivitas pendidik diusahakan agar memperoleh hasil yang baik dengan biaya waktu yang singkat. Yang C, faktor perkembangan ilmu pengetahuan, yang mana kemajuan zaman pada sekarang ini ditandai berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang D, tuntunan adanya proses pendidik yang relevan, yang mana sebagaimana kita ketahui di sini sebelumnya bahwa ada salah satu tuntunan yang diadakan inovasi di dalam pendidikan adalah relevansi antara dunia pendidik dan kebutuhan masyarakat atau dunia kerja. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Video yang kami tampilkan Tentang inovasi dalam bidang ketenagaan dan hambatan inovasi pendidikan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.